BTTH Kaisar Api, episode 371. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ayo pergi, pemalas. Keesokan harinya, matahari bersinar di celah-celah Ling Tian Seng Yuan, dan suara lembut Mu Yingying perlahan membuka mulutnya, tetapi saat ini, seharusnya ada sedikit rona merah di pipinya yang merah muda. Apa terburu-buru? Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan bangkit perlahan, jelas pemandangan yang tak terlupakan kemarin sungguh luar biasa. Aku ingin mengambil 2 sinar api suci itu, kata Mu Yingying dengan wajah serius ke arah Xiaoyan. Bawa pergi. Untuk melindungi tempat ini, aku akan menyegelnya. Ini bisa dianggap sebagai harta karun. Jika tidak dilindungi, akan sangat disayangkan, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Ya, Mu Yingying mengangguk setuju, lalu segera pergi mengumpulkan 2 berkas cahaya sendirian. Ayo pergi. Beberapa jam kemudian, Tianling Seng Yuan telah disegel sepenuhnya oleh Xiaoyan. Aku khawatir, kecuali beberapa petarung abadi bintang 7 kuat, mereka tidak akan mampu menemukan dan menghancurkan tempat ini. Saat ini, Mu Yingying tersenyum manis. Tapi sekali lagi, memangnya aku yang paling muda? Tepat saat dia hendak berjalan, Mu Yingying bertanya dengan nada sugestif. Mereka sangat lembut. Ketika ditanya oleh Mu Yingying, Xiaoyan merasa tak berdaya. Jika dia dengan tenang memberitahu Suner tentang hal semacam ini, dia seharusnya mengerti. Melihat sikap ragu Xiaoyan, Mu Yingying melampiaskan amarahnya yang genit, melangkah langsung ke lubang cacing waktu, dan kembali ke dunia hantu. Adapun Xiao Senseng, ia sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyan di pagi hari. Ia membawa 9 istana yang tersisa, Yan Luo, ke tempat mereka tidur untuk membangunkan mereka. Untuk sementara, Xiaoyan juga sendirian. Crash! Xiaoyan dan Mu Yingying perlahan bergegas menuju dunia hantu, tetapi kali ini mereka berada di lubang cacing ruang waktu dan tidak menghadapi ancaman apapun, jadi dalam beberapa hari, mereka kembali ke Sekte 10.000 Api. Di inti Wan Huozong, ruang konferensi. Ini pasti istri ketua sekte, kan? Mu Yingying baru saja tiba di Sekte 10.000 Api, dan Xiaoyan mengikutinya, dan tiba-tiba menyadari bahwa tatapan orang-orang di sana menatapnya dengan sangat berbeda. Itu semacam iri hati, dan juga semacam berkah yang saleh. Tidak ada iri hati sama sekali. Lagi pula, ketika Xiaoyan pergi ke Tianling Seng Yuan, dia sudah pernah menceritakannya kepada banyak tokoh berpengaruh di Sekte 10.000 Api. Xiaoyan, yang tak terpisahkan dari Mu Yingying, tidak sulit menebak identitas Mu Yingying. Orang-orang ini, Mu Yingying tentu saja menyadari sesuatu, jadi ia tak banyak bicara. Ia dengan hati-hati berjalan ke ruang konferensi dan duduk, tampak seperti seorang wanita berpakaian rapi. Master Sekte Huo, bagaimana persiapanmu? Sesaat kemudian, Xiaoyan baru saja melangkah masuk ke ruang konferensi, pertama tersenyum pada Mu Yingying, lalu membuka mulut kepada puluhan orang di sana. Tuan Xiaoyan, sekarang di Sekte 10.000 Api kami, puluhan ribu murid telah kembali ke hati mereka seperti anak panah. Di antara mereka, petarung abadi bintang 5 telah meroket hingga 2 digit, dan petarung abadi bintang 4 juga cukup banyak. Pak Tua dan beberapa tokoh veteran juga mengandalkan orang dewasa untuk menjaga kekuatan mereka tetap melonjak hingga mencapai petarung abadi bintang 5. Semua ini berkat Xiaoyan. Penghargaan dari tuanmu. Meskipun masih belum sebaik orang dewasa, ini juga merupakan bantuan yang baik, Huo Yi menemaninya sambil tersenyum. Jangan terlambat, ayo berangkat. Sudah waktunya untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, ingatlah untuk tidak membuat masalah dan menjaga semuanya tetap sederhana. Xiaoyan tak lupa memberi instruksi. Tuan Xiaoyan, jangan khawatir, Sekte Myriad Huo kami semua adalah orang kepercayaan. Jika ada bajingan kecil yang tidak mematuhi perintah, ketua sekte ini akan melepaskannya, kata Huo Yi. Bersiaplah. 1/4 jam lagi, kita akan menuju lubang cacing ruang waktu di Lingyuan. Kita akan segera berangkat dan kembali ke roh misterius itu. Xiaoyan tahu bahwa dunia hantu telah berakhir, tetapi masih ada satu langkah terakhir yang harus dilakukan, yang juga merupakan langkah paling penting.
Ada apa? Mu Yingying buru-buru bertanya, seolah menyadari ada yang sedang dipikirkan Xiao Yan. Tidak apa-apa, ayo pergi, temani aku bertemu seseorang. Setelah beristirahat, Xiao Yan tampaknya telah membuat keputusan, menarik tangan ramping Mu Yingying ke arah Ling Yuan. Karena sudah tidak ada harapan, maka kita harus membunuhnya sejak lahir. Lagi pula, mereka bertiga sudah sepenuhnya memenuhi hati Xiao Yan dan tidak bisa lagi menahan orang lain. Di sisi lain, di istana yang agak sepi di Ling Yuan, seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul di sini. Pria itu berlenggak-lenggok dengan kepala tegak, dan dia adalah kepala akademi spiritual yang diam-diam membantu Xiao Yan dan yang lainnya. Sedangkan wanita yang duduk diam di depannya, dia adalah pria yang tidak dikenal Xiao Zai. Sekarang yang terkuat dari Dewa Jiwa, Du Qifei. Ratu, kenapa kau begitu merepotkan? Kepala akademi spiritual memandang Du Qifei yang memejamkan mata dan bersandar di depannya, lalu bergumam. Sejak Perang Dunia Kedua, Duo Qifei mengumumkan penghapusan total semua hukum penguasa Jiwali, serta peringkatnya sendiri. Untuk sementara waktu, wilayah Jiwali diperintah secara tertib, dan kemudian Du Qifei dan 5 akademi bersama-sama merumuskan banyak hukum, yang akan ditangani oleh Li Hunyu dengan lebih sempurna, dan segera memenangkan kepercayaan dari banyak hantu. Aku tahu dia akan datang, kata Du Qifei ringan. Tapi dia sudah punya istri dan anak. Dekan Akademi Spiritual tak kuasa menahan diri untuk berkata, bukan karena niatnya untuk mengungkapkannya, melainkan karena hati api suci Xiao Yan. Duo Qifei telah melihatnya, termasuk asal-usul Xiao Yan dari posisi yang lebih rendah. Di hadapannya, segala hal tentang keluarga Xiao menjadi jelas ketika ia menguasai reinkarnasi. Aku tidak peduli, kata Du Qifei tidak setuju. Cit, pintu aula utama didorong pelan olehnya, dan Xiao Yan tiba-tiba menarik telapak tangan putih Mu Yingying dan perlahan datang ke sini. Tidak ada apapun di aula itu, hanya ruang melingkar tanpa dasar yang dikelilingi olehnya. Lubang cacing ruang dan waktu. Presiden, Tuan Domain Master, kami pergi. Tepat setelah tiba di sana, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, menatap Du Qifei yang terdiam di depannya. Istrimu, dia cukup baik. Melihat tindakan Xiao Yan seperti ini, Duan Qifei merasa kecewa sekaligus lega, lalu langsung tertawa. Kita akan selalu berteman. Kenangan masa lalu akan selalu terkenang di hatiku. Kalau ada yang perlu dibicarakan, silakan. Xiao Yan memikirkannya cukup lama, tetapi ia hanya bisa menahan diri untuk tidak berkata seperti itu. Terima kasih, ayo pergi. Mendengar kata-kata itu, tubuh mungil Du Qifei tiba-tiba bergetar, lalu ia menghilang di sana sambil tersenyum dan tertawa. Ayo pergi juga. Merasakan keteguhan Mu Yingying yang hanya menggenggam telapak tangannya, Xiao Yan tidak berhenti. Dengan lambaian telapak tangannya, puluhan ribu ahli sekte api segudang di belakangnya bagaikan semut hitam. Semuanya berhamburan ke dalam lubang cacing ruang waktu. Untuk sementara waktu, semua orang kuat dievakuasi dari dunia hantu dan menuju benua Xuanling. Hei, awalnya aku ingin melihatnya untuk terakhir kalinya kali ini, melepaskan semua emosi dan 6 keinginan, dan mewujudkan reinkarnasi, tapi itu sangat sulit. Tepat ketika pasukan Xiao Yan benar-benar menghilang, Du Qifei sendirian di aula kosong ini, gumamnya. Xiao Yan, apapun yang terjadi, di masa depan, bukan hanya klan naga, tapi juga alam pemakan jiwa dan alam iblis akan mendukungmu, dan aku, alam jiwali, juga akan mendukungmu. Dalam hidup ini, aku tidak meminta apapun lagi, aku hanya ingin satu sama lain baik-baik saja. Saat itu, Du Qifei juga merasa sangat lega. Jelas, kemunculan terakhir Xiao Yan benar-benar membungkam semua pikirannya, tetapi hubungan antara keduanya justru sebaliknya. Tidak hancur, melainkan seperti sahabat tak tergoyahkan. Hubungan semacam ini menyebabkan Perang Dunia Kedua, banyak reinkarnasi bertempur bersama melawan klan jahat asing, menanam benih-benih yang dalam, dan karena Xiao Yan, beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Yan di Akademi Roh Bumi terbunuh satu demi satu. Pada saat Du Qifei dipromosikan, latar belakang Xiao Yan di dunia hantu benar-benar mengerikan. Di dalam lubang cacing ruang waktu, terdapat pemandangan luas dengan puluhan ribu orang. Sungguh mengerikan, ratusan perahu waktu yang khusus digunakan untuk melintasi lubang cacing ruang waktu muncul. Di atas perahu-perahu itu, mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya tampak panas, semuanya mengungkapkan.
Demi kerinduan benua Xuanling, bagaimanapun juga, semua murid dan anggota Sekte Api Segudang, saat ini, tubuh manusia yang baru saja meninggalkan dunia hantu, tentu saja merasa sangat bahagia. Pada saat ini, Xiao Yan, Mu Yingying dan sekelompok eksekutif tingkat tinggi dari Sekte 10.000 Api berdiri di dek pesawat luar angkasa di garis depan. Kali ini, aku akan kembali dari dunia hantu dan menuju benua Xuanling. Tanpa bantuan Dekan Ling dan dirinya, mari kita gunakan lubang cacing ruang waktu. Aku khawatir itu akan memakan banyak waktu. Menatap kehampaan tak berujung di sekitarnya, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Sejak ia mengeluarkan separuh kekuatan sumber hati api sucinya, aura di tubuh Xiao Yan telah turun ke level tengah Dewa Petarung Bintang 5. Ia belum mengguncang sumbernya, tetapi karena itu, api sumber Mu Yingying masih setengah sempurna. Api itu berubah menjadi hati api sucinya sendiri, sehingga Xiao Yan saat ini, api jiwa batu ember yang terbentuk dari perpaduan api suci 4 warna, hidup berdampingan menjadi satu. Hati api Tianyan, api jiwa wajah hantu, api es halus, api abadi. Adapun Acacia Heartbroken, tidak ada niat untuk melapor kembali ke Xiao Yan, karena tampaknya telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuh Mu Yingying, dan karena Xiao Yan memberikan Fen Jue kepada Mu Yingying, potensi kekuatan Mu Yingying sebenarnya telah mencapai tahap awal petarung abadi bintang 4 yang langka. Hehe, apa yang dikatakan Tuan Xiao Yan sangat benar. Alam hantu dan benua Doudi berjarak puluhan ribu mil. Tanpa bantuan lubang cacing ruang waktu, saya khawatir kita perlu menghabiskan banyak waktu. Sekarang setelah kita memiliki lubang cacing ruang waktu, kita bisa mencapainya sepenuhnya hanya dalam beberapa puluh hari. Huo Yi mengangguk pelan. Ngomong-ngomong, tuanku, kami sudah mengirim pengintai untuk mencari tahu informasinya terlebih dahulu. Begitu ada kabar, tuan akan segera datang. Setelah beberapa saat, Huo Yun tersenyum lembut. Aku punya banyak pekerjaan untuk kalian semua. Kali ini aku akan kembali dan aku pasti tidak akan bisa memperlakukan kalian dengan buruk, kata Xiao Yan lembut. Ya. Begitu dia selesai berbicara, para petinggi juga mendiskusikan hal-hal lain tentang benua Xuanling. Pada saat yang sama, ketika banyak pusat kekuatan besar menggunakan lubang cacing ruang waktu untuk menuju benua Xuanling, salah satu benua Doudi, hal-hal aneh terjadi di benua Xuanling. Tepi benua Xuanling, ini adalah benteng, dengan dinding kokoh dan benteng yang tinggi dan tebal, yang membuat pertahanan di sini lebih tangguh. Benteng Xuanshan. Ini adalah tempat di mana wilayah benua Xuanling dan benua lainnya tumpang tindih, jadi penjaga di sini cukup tirani, karena ini adalah perbatasan, dan ini adalah benteng pertama yang menjaga kekaisaran besar benua Xuanling. Tugas di sini adalah menyelidiki beberapa orang yang mencurigakan dan melindungi benua Xuanling dari ancaman. Seluruh benteng Xuanshan bagaikan ular berbisa melengkung yang panjangnya puluhan mil. Benteng ini dikelilingi tembok kota setinggi ratusan meter, dan di tengahnya terdapat rumah-rumah kota yang cukup makmur. Di luar benteng, ribuan manusia bayangan yang seluruh tubuhnya terbungkus oleh cahaya hitam jahat berbaris satu demi satu. Tuan Permaisuri Iblis, seseorang berkata dalam bayangan sesaat. Aku pernah meremehkannya di penjara penindasan iblis sebelumnya, tapi aku tak pernah menyangka anak bernama Xiao Yan akan memiliki kemampuan sehebat itu. Lagi pula, karena status istimewanya, iblis cahaya telah sepenuhnya mengkhianati ras jahat asing kita. Sekarang, untuk mencegah rahasia klan jahat kita bocor ke luar wilayah, ia diburu oleh raja klan kita, dan hidup serta matinya masih belum pasti. Wanita yang dikenal sebagai Ratu Iblis itu berpakaian merah, tetapi topi hitamnya menutupi wajahnya. Setelah beberapa saat, ia membuka mulutnya sedikit, menatap ke depan. Benteng Xuanshan yang dijaga ketat bergumam. Tuan Permaisuri Iblis, karena saat ini adalah perintah dari para raja, mari kita lakukan. Seorang Xiao Yandou berani memprovokasi klan jahat ekstrateritorial kita, dan membiarkan benua Xuanling, yang memiliki hubungan dengannya, hancur total. Dan hanya dengan menghancurkan benua Xuanling sepenuhnya, kita dapat mengambil langkah selanjutnya menuju benua Doudi. Kepala manusia bayangan, Zaidu, tersenyum sinis. Ingat, para pejabat senior Paviliun Dupa Bakar dan Ratu Manusia Ular harus ditangkap hidup-hidup. Mereka tampaknya memiliki hubungan dengan Xiao Yan. Permaisuri Iblis berbicara sedikit, dan tepat setelah selesai berbicara, suaranya bergema seperti suara iblis.
Permaisuri Iblis Rem Racun. Orang ini sebenarnya adalah permaisuri iblis dari kawat gigi beracun. Brak. Untuk sesaat, dengan metode permaisuri iblis racun Brahma, seluruh langit tiba-tiba tertutupi oleh racun yang dahsyat, dan asap beracun yang pekat perlahan menghilang, tepat menghadap benteng Xuanshan. Para prajurit patroli yang berjaga menyerang dan pergi. Pemimpin tim ketiga dan tim ke-10 memulai. Hancurkan tempat ini. Melihat penampakan tempat ini, puluhan sosok bayangan jahat bagaikan hantu, tiba-tiba meraung ke arah tembok kota yang tingginya ratusan meter. Mereka bagaikan iblis pembunuh, dan kemanapun mereka lewat, kehidupan hancur. Di dalam Xuanshan, rumah besar penguasa kota di pusat kota. Tuan, ada yang tidak beres. Saat itu, seorang pria berwajah garang duduk diam di aula, dan bersama beberapa teman lama, mereka bertukar teh dengan anggur, dan berbincang riang tentang anggur itu. Tiba-tiba, muncullah wajah seorang penjaga. Ia pun bergegas masuk. Ada apa? Pria yang duduk di tempat pertama mendengar kata-kata itu, meletakkan cangkir teh di tangannya, dan bertanya dengan tatapan tenang di matanya. Benteng Xuanshan, Wu Tianyu, mendiang Douxian Sanxian, seorang pria yang kuat sekaligus bijaksana, yang diutus langsung oleh Ratu Medusa untuk menjaga benteng Xuanshan selama beberapa dekade, tidak pernah membuat kesalahan. Orang dewasa. Entah dari mana datangnya sekelompok kekuatan misterius itu. Mereka sedang menyerang benteng Xuanshan kita. Jumlah mereka hanya beberapa lusin, tetapi efektivitas tempur mereka sangat buruk. Ketiga jenderal itu kini telah kehilangan 2 di antaranya, kata penjaga itu dengan cemas. Apa? Ambil senjataku. Begitu dia selesai berbicara, tubuh pria itu bergetar dan dia tiba-tiba berjalan menjauh menuju dunia luar. Benteng ini cukup bagus. Tapi sayang sekali benteng itu menghentikan kemajuan kita, dan aku tidak menyukainya, jadi mari kita hancurkan. Permaisuri Iblis Poisonsa, berpakaian merah dan bertopi hitam, perlahan melayang di atas benteng, menatap ke bawah seperti raja. Benteng yang makmur ini bergumam. Selagi berbicara, di telapak tangannya, ada seberkas cahaya hijau langka yang muncul perlahan. Petir ada di langit. Tepat ketika serangan dahsyat permaisuri iblis kuil racun hendak datang, sesosok bagai kilat, dengan tombak petir perak, tiba-tiba muncul. Dukung bang, dengan suara keras, Leimang menyentuh cahaya hijau itu, dan seketika berubah menjadi kilauan cemerlang di langit, lalu meledak. Itu hanya sekelompok udang kecil. Aku serahkan padamu, ayo pergi. Melihat pria dengan sikap luar biasa di depannya, Ratu Iblis Belenggu beracun menggelengkan kepalanya, lalu segera memimpin ribuan pasukan di belakangnya dan langsung menyeberangi Gunung Xuanshan. Benteng itu menghadap inti benua Xuanling. Mau lari kemana? Wu Tianyu menatap pria yang mencoba kabur itu, tubuhnya gemetar, dan tombak perak di tangannya melesatkan puluhan petir beruntun, menderu ke arahnya. Membunuhmu, hanya membuang-buang waktuku. Tepat saat Leimang menyentuh tubuh permaisuri iblis beracun, sebuah suara lembut terdengar, dan tubuh itu langsung berubah menjadi bubuk. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Wu Tianyu juga mengetahui kesenjangan mutlak antara kekuatan keduanya, dan segera berkata dengan sungguh-sungguh. Pergi, aktifkan peringatan tertinggi benteng Xuanshan. Momo, kau telah pergi dari jalan rahasia menuju Gunung Xuanling. Kau harus menyampaikan berita ini kepada para petinggi di benua Xuanling, juga kepada Yang Mulia Ratu Medusa. Wu Tianyu tertawa terbahak-bahak. Tetapi tuanmu, dengan suara penguasa kota, seorang pria kekar tak dapat menahan diri untuk berkata dengan enggan. Keluar dari sini, Laozi. Hanya karena puluhan orang ini ingin menghancurkan benteng Xuanshan kita, itu mimpi yang sia-sia. Selama beberapa waktu, terjadi banyak perang di sini. Adapun permaisuri iblis dari kuil racun, ia membawa ribuan bawahan dan menyerang benua Xuanling. Namun di sini, hanya beberapa petarung abadi bintang 3 dan petarung abadi bintang 4 yang dapat menyapu bersih tempat ini. Mustahil. Kali ini, aku benar-benar mengecewakan Yang Mulia Ratu Medusa. Pada saat ini, di dalam benteng, suara-suara duka tak henti-hentinya terdengar, dan hati banyak orang terenyuh oleh belasan roh jahat yang tertinggal dari pasukan besar permaisuri iblis racun. Para murid menjadi sangat berat, karena kekuatan kerumunan yang berkumpul di benteng menghadapi kekuatan belasan orang itu, tetapi mereka bagaikan semut dan tak tergoyahkan sedikit pun. Kekuatan belasan orang itu ternyata bagaikan dewa kematian. Dimanapun pasukan itu berlumuran darah.
Hahaha, Benteng Xuanshanku, bukankah ada generasi yang rakus akan hidup dan takut mati? Pada saat ini, Wu Tianyu menyaksikan bawahannya terus berjatuhan, dan seketika pupil matanya mengecil, dan rasa kagum pun muncul. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan dalam sekejap berubah menjadi raksasa berukuran ratusan kaki, dikelilingi oleh guntur, dan menatap langit. Tubuh seorang kaisar yang sedang bertarung. Melihat ini, puluhan sosok jahat tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Coba kau lihat, apa itu jiwa dari roh misterius itu? Dengan jiwaku, dengan darahku, darah membakar tubuh kaisar. Hancurkan kerumunan. Dengan metode Wu Tianyu, seluruh benteng terdiam beberapa saat, bahkan punggung Wu Tianyu tegak lurus, pupil matanya memerah, memancarkan sedikit rasa sakit. Tubuh seorang kaisar petarung cukup untuk meningkatkan pertahanan dan kekuatan tempur seseorang, meskipun sangat sedikit orang yang mempraktikkannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mengenai tubuh Dodi yang dapat membakar dirinya sendiri, meskipun mungkin dapat ditukar dengan sejumlah besar kekuatan dalam waktu singkat, efek sampingnya tidak akan pernah dapat dipulihkan. Meskipun tidak akan membahayakan nyawanya sendiri, kerusakan pada asal-usulnya sangat sulit untuk diperbaiki. Tuan Kota, Tuan, terdengar suara tergesa-gesa perlahan. Jelas, Wu Tianyu telah memenangkan kepercayaan banyak orang dengan melakukan ini. Manajer benteng Xuanshan memang pantas menyandang gelar itu. Sungguh benar, tapi di hadapan kekuatan Dosian bintang 4 milikku, kau tak punya kesempatan ini. Melihat metode Wu Tianyu, di antara puluhan sosok, pemimpin sosok jahat tiba-tiba berbalik ke arahnya. Injak sosok itu di depannya, dan genggam telapak tanganmu. Saat itu, aura jahat yang mengerikan menyebar seperti kabut, dan dengan mudah menjerat tubuh Wu Tianyu. Saya khawatir tidak akan lama lagi ia akan tertelan abis menjadi kabut darah. Bum bum bum, wajah Wu Tianyu berubah drastis, tetapi tidak ada tanda-tanda akan mundur. Kaca, suara tulang patah memenuhi tubuh Wu Tianyu, dan tubuh seorang kaisar petarung beserta metode pembakaran spontannya dengan mudah hancur berkeping-keping. Puff, seteguk darah langsung keluar dari mulut Wu Tianyu, dan bahkan napasnya pun tersengal-sengal. Jelas, pukulan tadi menyebabkan luka yang cukup serius pada dirinya sendiri. Ini, apakah itu patung binatang kecil itu? Sangat menyebalkan, jadi ayo kita hancurkan bersama. Setelah mengalahkan Wu Tianyu, pemimpin sosok jahat itu menatap Wu Tianyu yang terbaring di tanah, mengalihkan pandangannya, dan tiba-tiba melihat sebuah patung yang agak rapuh di depan mansion penguasa kota daratnya, bisiknya. Itu patung Tuan Xiaoyan, kita tidak bisa membiarkannya menghancurkannya. Bantu aku. Wu Tianyu meraung sebentar, mencoba menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk menyerangnya. Sejak kejatuhan total keluarga kerajaan Xuanling, benua Xuanling telah sepenuhnya diperintah oleh Yang Mulia Ratu Medusa dari suku ular. Di bawah pemerintahannya, benua Xuanling menjadi sangat harmonis dan makmur, bahkan manusia dan suku ular hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Selain terungkapnya suami Xiaoyan, identitas Xiaoyan tak diragukan lagi membuat banyak orang iri dan menghormatinya. Melebihi kekuatan sendiri, dengan lambaian acak, orang-orang ini tersapu seperti semut, dan pemimpin jahat itu tiba-tiba meremas patung Xiaoyan dengan telapak tangannya, mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Hah, apa yang terjadi? Patung itu kelihatannya tidak rusak. Ada seseorang di balik patung itu. Melihat pukulan mematikan dari pemimpin jahat itu, patung itu tidak benar-benar hancur. Malahan, patung itu tampak agak kurus, perlahan menopang patung itu dengan kedua tangan. Merangkak turun dengan tenang, sosok orang itu tampaknya sedikit mirip dengan karakter legendaris. Xiaoyan, entah siapa yang mengucapkan sepatah kata pun, seluruh benteng Xuanshan tiba-tiba kembali sunyi. Pupil mata banyak orang mengecil, seolah-olah ingin tahu apakah sosok di balik patung itu adalah orang yang ada dalam rumor tersebut. Patung ini, ukirannya cukup bagus, aku sangat menyukainya, kata Xiaoyan sambil meletakkan telapak tangannya di atas patung yang indah itu. Xiaoyan, bagaimana bisa? Tuan Permaisuri Iblis berkata bahwa kau telah dibasmi abis oleh Tuan Jiwa. Melihat sosok Xiaoyan muncul, puluhan sosok jahat tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Xiaoyan telah melenyapkan beberapa ras jahat asing yang merugikan sebelumnya dan sesudahnya, dan telah lama tercantum dalam daftar wajib bunuh. Kini, melihat Xiaoyan,
wajar saja jika sebuah kekuatan muncul dari hatinya. Xiaoyan memegang lengan patung itu sedikit, lalu melangkah melewati patung itu, perlahan mendekati Wu Tianyu, mengulurkan tangannya dan berkata, "Xiao, Tuan Xiaoyan." Melihat ini, Wu Tianyu langsung menangis terseduh-seduh, tak kuasa menahan tangis. Ia awalnya tinggal di kota Xuanling, tetapi karena bakatnya yang luar biasa, ia ditolak oleh Ratu Medusa. Para penjaga pun dipilih, dan setelah berkultivasi, mereka menjadi yang terkuat di benteng Xuanshan. Di antara mereka, rasa hormat terhadap Xiaoyan dan Yang Mulia Ratu Medusa tentu saja sulit disembunyikan. Ini beberapa obat penyembuh untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang terluka. Xiaoyan dengan lembut menyerahkan sebuah cincin dan tersenyum, tak peduli seperti apa tatapan mata orang-orang jahat itu. "Tuan, orang ini adalah petarung abadi bintang 4, Tuan, hati-hati." Wu Tianyu menyimpan cincinnya dan berdiri di sana dengan linglung. Butuh waktu lama untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Kapan orang-orang jahat dari luar kerajaan yang berteriak-teriak dan memukul-mukul seperti tikus di seberang jalan bisa begitu terang-terangan muncul di dunia manusia? Benarkah klan jahat dari luar negeri adalah orang yang terhormat dan berkuasa? Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan melangkah menuju pemimpin jahat itu selangkah demi selangkah. Kali ini, benua Xuanlingmu akan tamat. Tidak akan lama lagi sebelum kau benar-benar hancur total. Susu. Begitu suara itu jatuh, puluhan orang gemetar, melihat penampilannya, mereka ingin meledak sendiri. "Api suci, bakar aku." Pada saat ini, pupil mata Xiaoyan menajam, dan api suci yang menyilaukan muncul, langsung membakar puluhan orang hingga tak bersisa. Bang bang bang, tak satu pun dari puluhan orang itu yang selamat, dan langsung dibakar menjadi abu oleh Xiaoyan Shengyan. Bersihkan situasi pertempuran dan tenangkan rakyat. Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada penguasa kota. Setelah melakukan ini, Xiaoyan berkata dengan santai, dan sosok itu langsung menghilang di sana. Baik, Wu Tianyu buru-buru setuju, tetapi dia sepertinya menyadari bahwa setelah semua orang jahat itu dimusnahkan, sepertinya ada sekelompok besar puluhan ribu orang yang perlahan-lahan datang ke benteng. Bahkan orang-orang itu, yang kekuatannya paling rendah, sebenarnya semuanya adalah makhluk abadi yang bertarung. Dengan puluhan tokoh jahat seperti Dewa Kematian yang dimusnahkan, seluruh benteng Xuanshan, di bawah pengelolaan Wu Tianyu, perlahan-lahan mempertahankan tatanan yang semestinya. Beberapa saat kemudian, taman belakang istana Tuan Kota, yang dulunya cukup sepi, kini menjadi ramai. Puluhan ribu pasukan besar di belakang Xiaoyan, hanya ratusan pejabat tinggi yang menyerbu masuk ke dalam benteng, dan banyak orang kuat masih tersisa di dalam benteng. Di luar benteng, jika tidak, barisan sekuat itu sudah cukup untuk menimbulkan kepanikan. Lagi pula, sumber daya benua Xuanling terlalu lemah dibandingkan dengan tempat-tempat seperti wilayah Jiwali. Jika puluhan ribu Dewa Do menyerbu benteng Xuanshan secara bersamaan, pemandangannya akan sangat mengerikan. "Hei, tuanku, kami tidak menimbulkan banyak gejolak saat memasuki benteng, jadi hanya sedikit orang yang menyadarinya. Dan kami hanya membawa banyak pejabat tinggi dalam perjalanan ini, dan ratusan orang datang ke sini." Huoyi Huoyun dan yang lainnya tertawa. "Dengan begitu banyak orang, sulit untuk tidak diperhatikan," kata Mu Yingying lembut, sambil berdiri di samping. "Tuan." Melihat puluhan ahli di depannya, Wu Tianyu tiba-tiba merasa pusing. Sepertinya semua orang di sini, dengan tingkat kekuatan seperti itu, jauh dari apa yang bisa ia idamkan. Kekuatan immortal cukup untuk masuk 100 besar di benua Xuanling, tetapi saat ini justru terlihat seperti ini. "Tuan Kota Wu, kau telah bekerja keras untuk pertempuran sebelumnya." Xiaoyan memperhatikan kedatangan Tuan Kota, melirik Mu Shui, dan langsung berdiri diam di belakangnya. "Hei, apa yang kalian bicarakan, orang dewasa? Kalau bukan karena kedatangan orang dewasa tepat waktu, aku khawatir benteng Xuanshan kita akan berada dalam bahaya." Wu Tianyu tersanjung dan menolak. "Haha, apakah ini yang disebut benua Doudi? Tempat di mana manusia penuh vitalitas sungguh cocok untuk kita tinggali, meskipun energi spiritual langit dan bumi memang rendah dan menyedihkan." Tak lama kemudian, seorang wanita muda yang berdiri di belakang Mu Yingying tertawa. "Tianxin, yang berada di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 5, dikirim khusus oleh Xiaoyan untuk melindungi Mu Yingying. Lagi pula,
Mu Yingying dibakar oleh Xiao Yan, bahkan ditelan dan digabung dengan Acacia Broken Enteritis peringkat 15, dan kekuatannya mencapai 4. Xing Douxian masih khawatir. Tuan Xiao Yan, karena krisis benteng telah teratasi, bawahan saya mohon Anda untuk segera kembali ke Gunung Roh Misterius dan menyelamatkan Yang Mulia Ratu Medusa. Setelah beberapa saat, Wu Tianyu berbicara dengan sungguh-sungguh dan perlahan. Saya hendak menanyakan pertanyaan itu. Berapa banyak pasukan dan kuda yang ada bagi mereka yang menyerbu benua Xuanling? Siapa pemimpinnya? Tanya Xiao Yan. Mereka beranggotakan sekitar ribuan orang, tetapi kekuatan masing-masing orang tak terduga, dan pemimpinnya tampaknya adalah seorang wanita berbaju merah. Apa yang bawahan sebut sebagai Ratu Iblis? Wu Tianyu mencoba mengingat. Permaisuri Iblis. Permaisuri Iblis beracun. Mendengarkan ingatan Wu Tianyu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja, kata Xiao Yan dengan kejam. Penatua Huoyun, tinggalkan 1000 elit untuk menjaga perbatasan. Orang-orang kuat lainnya, ikuti aku kembali ke Gunung Roh Misterius. Xiao Yan menoleh dan berkata kepada seorang pria tua di belakangnya. Baik, tuanku. Huoyun mendengar kata-kata itu, dan segera meninggalkan taman belakang untuk memilih pasukan elit. Lagi pula, benteng Xuanshan cukup penting, dan tentu saja ia harus meninggalkan pasukan yang banyak untuk menjaganya. Tuan, masih ada jalan panjang dari sini ke inti benua Xuanling, tapi ada lorong ruang di benteng kita, yang bisa mempersingkat waktu, tapi hanya bisa menampung puluhan orang sekaligus, kata Wu Tianyu. Master Sekte Huoi, silakan bawa sebagian besar dari kalian dan pergi dari depan. Aku akan pergi duluan dengan puluhan elit, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Oke, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuan, kata Huoi segera memahami pentingnya situasi tersebut. Bawahanku akan mengirim seorang perwira staf untuk menemanimu dan memimpin jalan. Wu Tianyu berkata dengan lembut sambil menyaksikan pemandangan ini. Kalau begitu, bagilah pasukan menjadi 2. Ayo pergi. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan menggenggam tangan giok Mu Yingying dan berjalan langsung menuju lorong ruang di dalam benteng. Untuk sementara waktu, pasukan besar itu terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Xiao Yan dan melangkah ke lorong angkasa. Puluhan pembangkit tenaga listrik papan atas pada dasarnya adalah petarung abadi bintang 4 dan bintang 5. Kelompok lainnya dipimpin oleh Huoyi. Pasukan perkasa itu pergi menghadapi inti benua Xuanling. Tempat lain, inti benua Xuanling. Karena keluarga kerajaan Xuanling asli hancur total, kota Xuanling dan gunung Xuanling pun hancur karenanya, dan dengan metode konstruksi khusus bangsa ular, area ini diubah menjadi Gunung Xuanling. Gunung Roh Misterius. Pegunungan ini dipenuhi energi dari langit dan bumi. Pegunungan ini dikelilingi oleh burung dan bunga, yang sangat cocok untuk kelangsungan hidup manusia ular. Selain itu, di pegunungan ini terdapat bangunan-bangunan aneh berbentuk ular, yang melengkung dan menyebar, perlahan-lahan muncul. Bangunan-bangunan di sini semuanya berbentuk ular, dan saat ini, di sebuah istana berbentuk ular yang megah, puncak kepala ular, di dalam istana. Ular Hua, bagaimana keadaanmu sekarang? Di istana atas, kristal-kristal ungu yang tak terhitung jumlahnya membuka jalan, dan di istana yang luas ini, kursi-kursi tertata rapi satu demi satu, seperti ruang konferensi. Setelah beberapa waktu, puluhan tokoh besar perlahan bermunculan, dan di antara tokoh-tokoh tersebut, tidak kurang dari Fen Tian, sang master pavilion dari pavilion Fen Xiang, para tetua dari klan ular, master sekte dari sekte racun, dan para pemimpin senior dari berbagai kekuatan besar di benua Xuanling. Yang mulia, orang-orang misterius itu sedang dalam kondisi kekuatan yang dahsyat. Saya khawatir tidak akan lama lagi pertahanan koalisi kita akan hancur total oleh mereka. Saya khawatir situasi kita akan terancam saat itu. Untuk beberapa saat, seorang lelaki tua berbicara perlahan dan berbisik. Dari mana orang-orang ini datang, dan mengapa mereka menyerang kita tanpa alasan? Gumam Ratu Medusa di singgasana indah yang berdiri di kursi ruang konferensi, merangkak pelan, dengan tangan rampingnya di dahi. Dan melihat niat mereka, sepertinya mereka datang untuk Yang Mulia Ratu dan ketiga penguasa pavilion. Suara Huasir baru saja terdengar, dan ia langsung menatap Ratu Medusa dan Fen Tian. Panggilan. Bangsa ular kita telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan kita harus menunjukkan kepada orang-orang jahat ini betapa kuatnya kita.
Kirimkan perintah untuk mengumpulkan semua pasukan tempur di klan, dan setelah mereka dipertahankan, mereka akan bertanding melawan mereka. Saat berpidato, tubuh yang mulia Ratu Medusa, di atas rok tipis polosnya, memancarkan energi 5 warna. Bahkan di bawah energi 5 warna ini, seluruh kuil dipenuhi dengan keheningan yang luar biasa. Setelah benua Swanling diperintah oleh klan Medusa, distribusi sumber daya hampir merata, dan kekuatan teratas sebagian besar pasukan telah meningkat sampai batas tertentu, dan jumlah petarung abadi juga jauh lebih banyak dari sebelumnya. Apakah kamu sudah menembus alam dewa petarung bintang 5? Fen Tian juga terkejut ketika melihat pemandangan ini. Aku baru saja menerobos retret belum lama ini. Ratu Medusa tersenyum manis ketika mendengar kata-kata itu. Ratu Medusa memang Cailin, dan karena ia memiliki kekuatan garis keturunan ular piton pemakan 10 warna, kekuatan Cailin saat ini cukup mudah ditingkatkan. Anda hanya perlu mencapainya secara kebetulan, agar Anda dapat terus melampaui malapetaka, dan kekuatan tersebut akan menjadi terobosan alami. 10 warna dan 10 warna, setelah Anda melewati malapetaka 10 warna, saya khawatir Anda akan benar-benar menjadi penguasa langit, meskipun sekarang Anda baru melewati malapetaka kelima. Dalam beberapa dekade sejak kepergian Xiao Yan, kekuatan Cailin telah sepenuhnya mencapai tahap awal Dosian bintang 5, sementara kekuatan Fen Tian baru mencapai tahap akhir Dosian bintang 4. Kekuatannya juga setara dengan level Fighting Immortal bintang 4. Semuanya sesuai dengan kata-kata yang mulia, dan benua Swanling kita bukanlah kesemek lunak buatan siapapun. Bersumpahlah untuk hidup dan mati bersama benua Swanling. Sebuah suara dahsyat bergema di langit, bagai guntur yang menggelegar. Tuanku, kini, banyak kekuatan di lingkaran inti benua Swanling telah bersatu, membentuk koalisi yang perkasa, dan lapisan pertahanan yang besar telah menghalangi laju serangan kita. Di balik bayang-bayang, tersimpan kejahatan yang tak berujung. Namun di saat yang sama, perisai energi pertahanan 1000 Zhang yang dipicu oleh energi 5 warna yang mempesona sepenuhnya melindungi seluruh ruang besar Suantian Santian. Meningkatkan kekuatan serangan, kita harus mengalahkannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau tidak, begitu ditemukan oleh kekuatan-kekuatan dari 3 benua lain di benua Dodi, situasi kita akan sangat buruk. Melihat manusia di bawah hendak menunjukkan kesedihan, rasa sakit, dan keputusasaan melalui tudung pertahanan raksasa ini, ia tak kuasa menahan tawa. Tapi tuanku, sepertinya ada kekuatan maha kuasa di atas lapisan energi pertahanan ini, dan kita sama sekali tidak bisa menghancurkannya hanya dengan kekuatan kita sendiri. Mendengarkan kata-kata permaisuri iblis Saracun, beberapa pria kuat di balik bayangan itu tak kuasa menahannya. Live saling berpandangan dengan cemas. Mereka adalah ribuan figur, dan kekuatan mereka berada di jajaran petarung abadi bintang 1 hingga petarung abadi bintang 3. Namun, ketika mereka bergabung untuk menyerang perisai pertahanan, mereka diganggu oleh kekuatan 5 warna, bahkan energi 5 warna yang terkandung di dalamnya. Dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang hati mereka. Sedangkan bagi bayangan jahat bintang 4 atau bahkan bintang 5 yang lebih arogan, mereka semua punya posisi yang bagus, diam-diam merangkak di belakang permaisuri iblis beracun. Perisai energi pertahanan yang dipimpin oleh Yang Mulia Ratu Medusa Cailin merupakan perisai pertahanan yang Cailin tidak ragu untuk menggunakan kekuatan sumbernya untuk menyuntikkan kekuatan darah ular piton menelan 10 warna, sehingga banyak udang kecil mencoba untuk memecahkannya, tentu saja itu hanya meminta jalan buntu. Pergi. Setelah beberapa saat, menatap langit di balik tudung pertahanan Suantian, dipimpin oleh bayangan yang terbungkus lingkaran cahaya 5 warna, puluhan sosok dengan aura tirani muncul, dan permaisuri iblis Brahma racun tidak ragu lagi. Di atasnya, setitik energi hijau yang sangat beracun terkondensasi olehnya, dan seketika menghilang tanpa jejak, hanya terpancar samar ke arah tudung pertahanan 5 warna. Boom! Ledakan dahsyat itu menyebar perlahan bagai kembang api, dan perisai pertahanan yang tak terhancurkan langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan dan berjatuhan. Batuk-batuk, Dewa Petarung Bintang 6. Tepat ketika perisai pertahanan itu hancur, napas Cailin sedikit bergetar, yang jelas berdampak besar padanya. Ratu Medusa, perisai pertahanan baru saja hancur, dan permaisuri iblis Dusa tiba-tiba melangkah maju, matanya tertuju pada Cailin. Mereka berdua adalah wanita,
dan ki pertempuran yang mereka kembangkan sangat beracun, jadi mereka sangat cemburu saat pertama kali bertemu. Ada banyak hal menakjubkan di tubuhmu, jadi aku tak keberatan memakanmu perlahan-lahan. Cahaya redup menyembul dari mata permaisuri iblis beracun. Aku serius. Melihat ini, Cailin perlahan mengangkat tangan gioknya yang ramping, dan dua serangan yang sangat tirani tiba-tiba bercampur menjadi satu. Adapun tempat lainnya, saat perisai pertahanan baru saja menghilang, aura jahat mengerikan yang dibentuk oleh ribuan sosok jahat memenuhi seluruh langit Suantian bagai gelombang panas. Untuk sesaat, suasananya bagaikan neraka. Ayo, saatnya membela negara. Bunuh mereka untukku. Kedua belah pihak memulai pertempuran sengit tanpa henti, tetapi anehnya, meskipun kekuatan banyak pembangkit tenaga listrik di Suan Santian tidak sekuat para penjahat, darah yang tak takut mati justru membuat mereka samar-samar unggul. Perlu diketahui, di antara ribuan tokoh jahat, ada banyak iblis jahat tingkat tinggi dan tingkat bumi, yang begitu terkekang oleh pembangkit tenaga listrik Suantian, dan kebanyakan dari mereka yang bertarung adalah wajah-wajah yang tak dikenal, dan hasil pertempuran tiba-tiba tak terduga. Adapun Ventian dan para ahli sekte super lainnya, mereka menemukan iblis jahat untuk sementara waktu, dan mereka pun terjerat. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat, penundaan itu sudah cukup. Namun, banyak sekte super juga dibayangi oleh sosok-sosok jahat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyerang satu demi satu, dan Suan Santian menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini yang disebut penguasa benua roh mendalam? Memang begitu. Setelah pertarungan, permaisuri iblis pelindung racun berdiri diam di langit, menatap Cailin dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada menghina. Orang-orang ini, kecuali Cailin yang memiliki dosian bintang 5, yang terkuat lainnya, tampaknya hanya dosian bintang 3 yang lengkap, dan kekuatannya lebih dari dosian bintang 2, saya khawatir hanya ada satu tangan. Namun, apa yang tidak diduga oleh permaisuri iblis dusa adalah bahwa kekuatan dosian bintang 5 di distrik Cailin ternyata dapat disamakan dengan dirinya. Kau harus tahu bahwa kekuatanmu saat ini tidak seperti dulu. Dia telah mencapai kesempurnaan dosian bintang 6, dan kekuatannya bagaikan langit dan bumi di tahap awal dosian bintang 5. Ya, lingkaran cahaya 5 warna di tubuh Cailin mampu mengisolasi hampir setengah dari serangannya, belum lagi kekuatan ini juga memberinya ketakutan yang tak terjelaskan. Tidak, kamu salah. Aku bukan Raja Benua Roh Misterius. Aku hanya di sini untuk membantu seseorang menjaga wilayah ini. Dadanya naik turun dengan hebat. Jelas, pertarungan dengan permaisuri iblis saracun tadi telah menyebabkan banyak kerusakan pada Cailin, tetapi tetap saja sama. Sudut mulutnya tersenyum tipis. Oh, lalu siapa Raja Benua Suanling? Sekarang benua ini akan segera dihancurkan. Raja Benua Suanling yang bermartabat tidak muncul, sungguh. Mendengar kata-kata Cailin, permaisuri iblis dari kuil racun malah tersenyum. Pertempuran di sini bukan lagi tentang pemenang. Ketegangan sekecil apapun, hasil hidup dan mati hanya ada di momen masing-masing. Siapa dia, kau tidak tahu. Setelah beberapa saat, Cailin juga tertawa. Saat mereka baru saja bertarung, Cailin memperhatikan bahwa orang ini memiliki aroma samar api, dan api itu jelas merupakan aroma hati api Tianyan di tubuh Xiao Yan, jadi dia merasa lega. Karena kau bersikeras mencari kematian, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Menghancurkan busur silang jahat surgawi, busur dusa. Melihat senyum aneh Cailin, permaisuri iblis Sa beracun murka. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung panjang. Tiba-tiba, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekujur tubuhnya, dan untuk sesaat, ia berubah menjadi monster di depannya. Sebuah busur silang hijau raksasa. Pada busur hijau dan busur silang, pola-pola kecil seperti semut muncul, tetapi pola jahat ini mengungkapkan aura jahat yang kuat, yang mengganggu. Panah hijau baru saja muncul, seluruh langit menjadi sunyi senyap, dan sentuhan depresi kematian memenuhi hati banyak orang. Apakah ini akhir zaman? Beberapa rakyat jelata yang tinggal di Suantian memandang wanita berbaju merah yang perlahan menyentuh busur dan panah hijau bagai iblis di langit dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Gulingkan permaisuri ini sepenuhnya di sini. Tanpa ragu, kekuatan jahat hijau di tubuh permaisuri iblis beracun perlahan-lahan terbakar, dan segera mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas busur dan panah jahat.
Busur dan panah tanpa gong Xuan begitu melekat pada permaisuri iblis beracun. Busur hijau Xuan muncul dalam sekejap, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tak tertandingi. Yang mulia ratu, orang dewasa, Kailin, melihat serangan yang begitu mengerikan, para petinggi Xuan Tianyi tak kuasa menahan diri untuk berteriak padanya. Seorang ratu seperti Cailin jelas ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk jatuh bersamanya.